Kang Zarfa tuh bisa masuk ke Nasdem tuh awalnya gimana sih? Karena apa? Atau karena dorongan siapa dulu nih, Kang? Oke, iseng sih, bukan iseng ya. Sebenarnya cuma gara-gara si Indonesia perlu perjuangan yang lebih juga. Gitu. Kita menjadi elit partai yang Dibuat untuk membahas isu-isu terkini tentang politik dan pastinya relate. Teman-teman semuanya, welcome to Celotehan Politik bersama aku Anindya Nur Aprilia. Nah, seneng banget karena hari ini kita berada di episode pertama podcast Celotehan Politik, yaitu sebuah podcast yang berkolaborasi antara Pusdi Visip Unpad dengan HMPS IPOL Visip Unpad. Nah, sebenarnya podcast Celotehan Politik ini tuh apa sih? Jadi, podcast Celotehan Politik ini merupakan podcast yang dibuat untuk membahas isu-isu terkini tentang politik dan pastinya relate banget nih sama teman-teman Gen Z. Oke, karena di episode pertama ini kita akan membahas mengenai pemuda atau politis muda. Nah, di sini nih udah hadir juga narasumber yang udah dilihat sama teman-teman semuanya. Oke, kita sapa aja. Halo Kang Zarfa. Halo Ani. Kayak apa kabarnya nih, Kang? Alhamdulillah baik. Oke, nah boleh nggak Kang sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita mau kenalan dulu dong sama Kang Zarfa dan kesibukannya sekarang ini lagi ngapain aja sih, Kang? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, aku Zarfa. Orang-orang manggilnya aku Zarfa. Aku dari Ilmu Politik 2020. Untuk saat ini kesibukan aku aktif berpartai di Partai Nasdem. Ya, gitu. Oke, mantap banget nih teman-teman podcast Celoteh Muda. Nah, di partai tersebut nih, kan Kang Zarfa nih sekarang udah mulai nyalek dan udah mulai aktif nih. Sebenarnya boleh diceritain nggak Kang Zarfa tuh bisa masuk ke Nasdem tuh awalnya gimana sih? Karena apa? Atau karena dorongan siapa dulu nih, Kang? Oke, ini. Mungkin ini ya kita tarik ke belakang dulu, tapi sebelumnya klarifikasi karena saya belum nyalek sebetulnya. Oke. Belum nyalek untuk saat ini. Mungkin ini kenapa Nasdem? Nah, mungkin kita kenapa awalnya gimana sih untuk masuk Nasdem atau berpolitik dan lain-lainnya gitu. Jadi sebelum masuk Nasdem tuh saya aktif di salah satu partai. Mengawali pengalaman politik itu saya belajar di tim ses waktu zaman Pilpres 2019. Itu saya aktif. Saya aktif mendukung salah satu paslon. Itu dan kemudian terafiliasi dengan salah satu partai. Nah, mungkin singkat cerita kenapa di situ saya tiba-tiba untuk sekarang memantapkan diri nih untuk masuk ke Nasdem. Pertama gini, ini iseng sih, bukan iseng ya. Sebenarnya cuma gara-gara lagi ngelamun doang. Gitu. Wow. Lagi ngelamun, mikir kayak ini kalau misalnya kita udah sukses gitu atau kita mempunyai rezeki yang banyak. Kalau misalnya kita nggak bermanfaat untuk sekitar atau kira-kiranya sekitar saya ini masih kurang gitu ya buat apa gitu kan, itu mungkin sedikit pikiran saya waktu itu gitu, sampai pada akhirnya diri saya sendiri tergerak untuk menyebarkan manfaat kepada masyarakat sekitar gitu. Nah, terus dari situ mungkin nyari tuh pertama dari partai yang saya abdi sebelumnya, saya tidak melihat adanya gagasan atau tindak yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sampai pada akhirnya tahun 2022, yaitu 2022 awal, di situ mungkin saya berbicara sama teman saya. Di situ dia juga salah satu kader di Nasdem. Dia juga berkuliah di ilmu politik. Gitu ya. Gitu. Terus sudah gitu dia menjelaskan lah akhirnya Nasdem itu seperti apa gitu. Gagasannya seperti apa. Dan apa sih yang menjadi daya jual untuk Partai Nasdem dan apa sih yang selalu dipegang oleh Partai Nasdem gitu. Pertama, hal yang paling saya suka dari Nasdem adalah gerakan anti mahar. Jadi sama sekali tidak ada money politik di dalam Partai Nasdem gitu. Di Nasdem sangat anti terhadap mahar atau money politik. Nah, yang kemudian gerakan perubahan. Mungkin ini Pak SP bilang ya, untuk
memperjuangkan hal yang baik itu perlu perjuangan yang lebih gitu. Untuk merubah Indonesia atau merestorasi Indonesia perlu perjuangan yang lebih juga gitu. Kita menjadi elit partai yang mengayomi dan memberikan perubahan untuk Indonesia gitu. Nah dari situ mungkin yang tergerak hati saya untuk akhirnya mengambil ke Nasdem, karena yang saya lihat di sini untuk di Indonesia sendiri, Indonesia itu perlu perubahan sebenarnya gitu, perlu perubahan, bukan lagi generasi penerus begitu. Karena kalau misalnya kita lihat mungkin banyak isu-isu terkait korupsi dan lain-lain kan, Betul banget kan. betul, sistem pemilu dan lain-lain gitu kan. Nah dari situ mungkin di sini bukan saatnya kita mempunyai mindset untuk menjadi generasi penerus, tapi di sini kita menjadi mindset kita melakukan generasi perubahan, bahwa di titik kita titik awal untuk menjadi generasi perubahan, kita merestorasi Indonesia. Nah dari situ saya merasa tergerak juga, dan akhirnya ini partai yang saya mau ternyata, yang selaras gagasannya, visinya selaras dengan apa yang ingin saya perjuangkan di masa depan gitu. Oke nih Kang, kan dari cerita Kang Zarfa tadi aku jadi tahu juga ya kenapa sih sebenarnya Kang Zarfa tuh bertekad kuat gitu untuk bergabung dengan Nasdem. Nah kalau misalnya dengan tekad kuat tersebut, sebenarnya di sekarang ini Kang Zarfa tuh lagi sibuk ngapain aja sih Kang di Partai Nasdem itu? Lagi ada kegiatan-kegiatan apa? Kayaknya dari story-nya Kang Zarfa kan juga lagi sibuk-sibuk banget nih ngurusin Iya. Nasdem. Gitu ya. Jadi kesibukan Partai Nasdem mungkin sekarang khususnya di Jawa Barat ya, mungkin seluruh. Jadi kemarin kita baru beres melaksanakan pendaftaran caleg dari mulai DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten kota atau tingkat 2. Seluruh Indonesia serentak di tanggal 11 jam 11, karena itu berhubungan dengan tahun Nasdem pertama kali berdiri 2011 di bulan 11 tanggal 11 gitu. Makanya mungkin di situ arahan dari Bapak Surya Paloh untuk seluruh jajaran Nasdem untuk melaksanakan pendaftaran di tanggal 11 jam 11 gitu. Dan mungkin kesibukan lainnya kita sedang mempersiapkan seluruh caleg untuk pemilu nanti. Terus sudah gitu nanti bakal ada kemah restorasi, itu selalu diadakan tiap tahun, di mana seluruh kader Nasdem khususnya yang Jawa Barat itu nanti akan hadir di satu tempat, dan di situ ada sekolah legislatif gitu, atau sekolah politik juga di situ ada, pendidikan politik. Nah, terus mungkin yang teman-teman suka lihat sendiri di berita ya, di berita-berita tentang Pak Anies dan lain-lain. Nah, mungkin di sini salah satu kesibukan kami. Cuman untuk saat ini fokus kami itu ada di persiapan untuk bacalek atau caleg gitu. Mungkin sekarang udah caleg ya karena udah pendaftaran gitu. Oke, kalau misalnya menyikapi kegiatan-kegiatan kayak gitu kan pasti padat banget ya Kang. Bahkan kayak tiap harinya selalu ada kegiatan-kegiatan dari partai gitu. Nah, kalau Kang Zarfa sendiri sebagai generasi muda nih, pasti kan kadang kalau misalnya dari teman-teman sendiri pun kadang ngerasa kayak mutan gitu untuk menjalankan aktivitas. Nah sebenarnya Kang Zarfa tuh di masa-masa kayak gitu sempet nggak sih kan ngerasa bosan atau gimana ya, mengulang aktivitas-aktivitas yang selalu diulang setiap hari gitu Kang? Oke, mungkin gini ya, untuk masalah merasa bosan, capek, dari aku sih selalu menanamkan ke diri sendiri tuh bahwa esok akan ada hal yang baru gitu. Tiap harinya tuh selalu ada aja yang baru, pun dari setiap persiapannya ya, walaupun mempersiapkan hal yang sama pasti kan ya itu aja terus yang dipersiapkan, tapi kan kita selalu menemukan hal baru, mungkin permasalahan baru, apa yang kurang dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget yang harus diurusin yang baru. Terus kemudian ada untuk menghadapi kesibukannya ya, jujur untuk di partai sendiri aktivitas kita emang nggak ada istirahat ya, ada mungkin cuma beberapa hari atau beberapa jam ya. Dari situ karena itu passion dari saya untuk berpolitik, terjun ke dunia politik praktis, ya itu kita nikmatin, ya itu yang menjadi dunia saya nanti di depan gitu. Oke, kalau sebagai generasi muda nih, kan tadi Kang Zarfa juga udah menyampaikan kalau misalnya generasi muda tuh ya harusnya menjadi agen perubahan gitu, apalagi untuk Indonesia yang semakin maju
yang harus mendapatkan peran pemuda itu sendiri. Nah, sebenarnya menurut Kang Zarfa ini melalui Partai Nasdem itu peran pemuda sejauh apa sih Kang yang bisa untuk berkontribusi di Indonesia gitu? Oke, kalau dari Partai Nasdem sendiri, di sini dari gerakan ini ya mungkin ya untuk mahasiswanya, di sini dari Partai Nasdem itu ada Saya Partai, gitu. Saya Partai itu salah satu organisasi dari Partai Nasdem atau dari partai lain yang menaungi beberapa kelompok atau beberapa aktivitas. Itu mungkin yang bisa saya ambil di sini itu ada Liga Mahasiswa. Di situ Liga Mahasiswa itu seluruh apa namanya? Aktivitas mahasiswa dari seluruh Indonesia yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Di situ Partai Nasdem memberi fasilitas untuk mahasiswa berkreasi, untuk membuat sebuah program, atau misalnya diberi pendidikan politik, dan bagaimana sih ya tentunya ada gerakan perubahannya juga. Apa sih makna dari politik tanpa mahar dan apa sih makna dari restorasi Indonesia, gerakan perubahan, gitu. Dan juga kemarin waktu saya mengurus beberapa pendaftaran caleg, tentunya banyak dari forum-forum pemuda ya, kayak misalnya KNPI, HIPMI dan lain-lain, itu mereka aktif dan sangat welcome gitu. Kita sambut juga. Mereka aktif dalam berpolitik praktis dengan mereka mencalonkan diri sebagai legislatif dengan punya visinya masing-masing. Tentunya mereka juga mempunyai visi yang ingin merubah Indonesia gitu. Dan tentunya dari beberapa pemuda ini dan dilihat dari situ ya, tentu dari Partai Nasdem tidak menutup segala kalangan ya. Gitu. Dan ya kita saat ini perlu pemuda yang aktif dalam politik. Mungkin pada beberapa waktu lalu menganggap mungkin beberapa pemuda ini ya politik itu kotor dan lain-lain. Nah tentu itu makanya kita perlu generasi perubahan di mana politik itu nggak kotor. Kita ubah jadi politik yang bersih. Politik itu banyak money politik, kita ubah politik yang tidak ada money politik gitu. Kita melihat Indonesia dengan beberapa oknum caleg atau misalnya beberapa pemerintah yang punya maka dari itu kita ubah sekarang stigma terhadap pemerintah, kita ubah kinerjanya kepada hal yang lebih baik lagi gitu. Dan juga mungkin siapa tahu kalau misalnya alhamdulillah beberapa jadi elit politik dan lain-lain, kita ubah juga elit politiknya menjadi elit politik yang lebih mencintai masyarakatnya dan mendulukan kepentingan masyarakatnya gitu. Oke Kang, pasti bakalan banyak banget juga nih teman-teman dari podcast Celotehan Politik yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih Kang, kayak Kang Zarfa ini kan masih muda nih. Kenapa sih masih muda kok tertarik banget buat masuk dunia politik, sedangkan kan image di luar sana mungkin menyampaikan kalau misalnya politik itu tuh berkaitannya dengan orang-orang tua yang berwibawa, terus yang udah terlanjur kaya untuk maju. Nah, Kang Zarfa ini kan generasi muda nih atau Gen Z lah gitu kalau istilahnya sekarang. Apa sih Kang yang memberanikan diri gitu? Kok Kang Zarfa berani banget nih langsung masuk di dunia politik di umur Kang Zarfa yang masih muda banget? Oke. Mungkin ini ya, dalam dunia politik untuk nggak ada yang harus orang kaya, terlahir dari keluarga kaya, atau misalnya masalah umur gitu ya. Ya tentulah mungkin ya di atas 18 tahun mungkin karena kan masih sibuk bersekolah. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya dari yang masih sekolah juga mau berpolitik, belajar politik seperti apa gitu. Nah, mungkin kenapa dari awal ingin berpolitik itu karena ya kita hidup tidak lepas dari politik. Contoh gini deh, misalnya Anin lagi pengen beli sesuatu nih, terus minta ke mamanya, kan pasti ada bargaining kan? Iya, gitu. betul. Inginkan satu hal kan pasti tawar menawar atau ini bagusnya gini nih. Gitu. Itu kan sebagian dari politik. Anin kan ingin sesuatu yang Anin inginkan. Bagaimana Anin memperjuangkannya? Benar nggak? Betul banget nih Kang Zarfa. Kayak simpel aja sih ya Kang. Mulainya dari kehidupan pribadi dulu nih yang bisa dikait-kaitin sama kehidupan politiknya sebenarnya. Iya itu. Gitu ya. Terus ya udah gitu kan mulai dari hal itu makanya
Dari saya pribadi saya mempunyai, ya saya kembangkan, saya ingin Indonesia yang lebih baik gitu. Tentunya kan mungkin di luar sana digaungkan 2045 Indonesia emas. Nah dari situ sangat mengandalkan sekali generasi kita kan. Nah tentunya banyak hal yang harus kita rubah gitu, kita restorasi lagi Indonesia kepada yang semula, yang dimana harusnya Indonesia seperti ini loh, hal yang baik semuanya. Dan bagaimana semestinya dari tatanan pemerintah, dari gimana kita menjalin masyarakat, hubungan dengan masyarakat dan lain-lain gitu. Terus mungkin ini ya, dalam berpolitik itu nggak harus kaya dan lain-lain. Ya mungkin ya gini, politik itu minimal kita punya 3. Resources, terus koneksi, terus sama loyalitas. Tentu. Kita nggak punya nih 2 ini, resources sama koneksi. Oke, setidaknya kita loyal. Kita loyal terhadap masyarakat, kita loyal terhadap partai politik, atau kita loyal terhadap bangsa gitu. Tapi yang paling penting adalah kita loyal dulu sama diri sendiri. Betul, gitu. setuju nih. Terus udah gitu mungkin ini ada cerita unik ya, bukan unik sih, ini menjadi suatu hal yang suatu hal yang bagi saya keren sih ceritanya. Wow. Jadi ini saya cerita dikit ya. Jadi mungkin pertama kali itu saya masuk ke Partai Nasdem itu dikasih cerita bahwa dulu di Partai Nasdem itu ada anggota dewan. Dia modalnya cuma tukang pijit. Wow. Tukang pijit keliling tuh. Bapak-bapak kalau nggak salah dia orang Indramayu. Kalau nggak salah gitu. Dia cuma sekedar mijit, dipanggil, mijit, terus dia akhirnya nyalek, mijit dia kasih tuh pamflet. Sampai akhirnya ternyata kepilih gitu. Jadi kan intinya kita minimal resources kita, ya kita punya kelebihan apa, kita punya keahlian apa, itu menjadi resources kita. Resources kita itu bukan semestinya harus uang, tapi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemampuan kita apa yang pada akhirnya kita bisa padukan dengan loyalitas dan koneksi dari apa yang kita miliki nih, kemampuan kita bisa membangun koneksi jejaring dan lain-lain. Apa yang sudah kita bangun oleh resources dan koneksi, maka kita akan bisa memberikan loyalitas kita dan kita buktikan loyalitas kita gitu. Betul sih, setuju banget sama Kang Zarfa. Kayak 3 aspek yang udah disebutin tadi tuh benar-benar emang penting banget kalau misalnya mau terjun langsung di dunia politik gitu ya Kang, apalagi di usia yang muda. Nah, kalau misalnya kita bicara nih Kang tentang pemilu 2024 ini kan dinamikanya mulai rame ya. Sebenarnya aku mau nanyain kayak isu-isu yang sempat beredar kemarin aja sih Kang. Nah kan kalau misalnya kita dengar nih mengenai isu-isu yang sempat berkembang mengenai salah satu capres yang dari Nasdem gitu, yang diduga tuh mendahului timeline KPU untuk melakukan safari politik. Nah, kalau misalnya menurut pendapat Kang Zarfa ini gimana Kang? Oke. Emang melanggar KPU-nya apa ya? Bukan, lebih ke melakukan safari politiknya itu mendahului timeline KPU, bukan melanggar sih, kayak mendahului. Kalau misalnya menurut Kang Zarfa itu gimana sih tentang isu-isu kayak gitu Kang? Oke, mungkin intinya gini aja, mungkin simpel ya. Emang apa yang didahului gitu? Emang apa sih yang salah dengan safari politik gitu? Mungkin kan timeline KPU mungkin untuk kampanye kan di bulan November Desember ya, dari 3 bulan sebelum pencoblosan, 3 atau 4 bulan. Nah mungkin yang kita lakukan di sini atau dari Pak Anies yang lakukan di sini, sebenarnya emang apa yang melanggar gitu, karena mereka kan, maksudnya kami tidak melakukan, Pak Anies tidak melakukan branding, maksudnya tidak melakukan branding nomor atau misalnya menyatakan atau apa. Pak Anies kan hanya menyapa masyarakat Indonesia, hanya menyapa masyarakat Indonesia dari seluruh pulau, seluruh provinsi kan. Kita kan menjalin silaturahmi kepada bangsa Indonesia ini. Jadi sebenarnya memang apa yang melewati, yang mendahului timeline-nya KPU gitu. Sebenarnya itu aja simpelnya gitu. Karena itu bukan mendahului sebenarnya, karena kita bersosialisasi, kita emang bersosialisasi. Lebih awal untuk bersosialisasi dan mengenal masyarakatnya aja sih ya Kang. Iya, kita menjalin hubungan aja sebenarnya. Kita bukan mau kampanye dan lain, enggak. Kita emang menjalin hubungan dengan masyarakat karena emang kebetulan kita kan di Indonesia hidupnya bersaudara ya. Kita menyapa saudara-saudara kita di Indonesia gitu.
teman-teman. Mungkin karena isu-isu tersebut bisa berkembang karena ya mungkin yang dilakukan hanya dari capres itu saja ya Kang, yang mengawali lah ibaratnya gitu. Tapi mungkin kita bisa next lagi nih Kang ke pembahasan. Aku pengen tahu banget kenapa sebenarnya apa sih yang mau dicapai Kang Zarfa lewat berpartisipasi aktif di partai politik ini, di Nasdem gitu. Goals akhirnya Kang Zarfa tuh apa sih? Goals akhir mah tentu sukses. Ya. Tapi inilah goals akhirnya adalah apa yang ingin saya kejar, yaitu memberikan manfaat atau perubahan terhadap masyarakat Indonesia atau minimal lingkungan sekitar saya sendiri itu tercapai. Saya pengen lihat lingkungan saya sendiri sukses dan saya bisa membantu masyarakat di sekitaran saya gitu. Mungkin dari dua itu aja yang sudah tercapai bagi saya, akhirnya sudah tercapai tujuan saya sendiri. Ya, minimal dua itu yang ingin saya tuju. Kan tadi Kang Zarfa menyampaikan nih kalau lingkungan Kang Zarfa pengen lingkungan di sekitar Kang Zarfa itu sukses. Sebenarnya sukses yang menurut Kang Zarfa itu sejauh mana sih Kang? Ini mungkin untuk sukses yang apa tadi yang pengen dicapai, sebenarnya sukses yang dalam hal apa, dalam aspek apa aja gitu. Iya, mungkin tentunya kita harus sukses dulu dalam berkehidupan. Iya, betul. Gitu. Kita sukses dulu dalam berkehidupan kan. Nah, tantangannya itu dulu, kita sukses nggak gitu dalam menghadapi diri sendiri. Dengan ego dan lain-lainnya, kita minimal itu dulu gitu. Dan mungkin baru setelah kita sukses tuh menghadapi diri sendiri, kita baru sukses. Kita baru akan sukses untuk menghadapi tujuan, mengambil tujuan apa yang kita inginkan gitu. Ya itu mungkin tentunya sukses menurut saya itu pertama dari sendiri dulu, menghadapi diri sendiri, kemudian sukses apa yang ingin kita capai gitu. Oke, mantep banget. Kayak yang penting semuanya itu harus berangkat dari niat diri sendiri dulu. Betul. Untuk diwujudin lah gimana caranya nih bikin lingkungan di sekitar kita tuh jadi sukses menurut apa yang kita inginkan dan juga sukses buat negara gitu ya Kang? Iya, betul. Oke, nah kalau menghadapi dinamika pemilu 2024, sejauh mana sih persiapan Kang Zarfa gitu untuk menghadapi pemilu 2024 Kang? Menghadapi 2024 ya? Iya. Pemilu. Persiapannya tuh udah sampai mana? Terus sejauh mana juga? Dan sesemangat apa Kang Zarfa? Iya dong, harus semangat. Untuk menghadapi pemilu 2024 harus semangat. Untuk persiapan segalanya itu saya dengan persiapan saya adalah apapun yang saya kerjakan bersama partai itu adalah seluruh hal yang saya siapkan untuk memberikan suara terhadap partai, suara terhadap dukungan partai dan juga Bapak calon presiden yang sudah diusung. Dan tentunya sumber semangat saya atau persiapan saya gimana ya, sumber saya adalah dari masyarakat yang saya temui gitu. Dan bagaimana persiapannya itu bisa ya mungkin bisa teman-teman lihat sendiri animo dari masyarakat di luar sana seperti apa, dan mungkin animo persiapan masyarakat seperti apa, dan mungkin penilaian dari partai itu menjadi salah satu persiapan. Ya mungkin banyak ya isu-isu yang menggoyangkan partai dan lain-lain ya. Jadi gini, bercandaan kita ya di Partai Nasdem itu, Nasdem itu kan bisa dibecandainnya kayak gini, bukan bercandain ya, ibaratnya gini, Nasdem kan panas adem tuh, benar nggak? Benar kan? Nah, panas adem, mungkin panas di luaran panas, omongan panas dan lain-lain, tapi kita di dalam adem karena kita udah sangat siap untuk menghadapi pemilu 2024, pilkada 2024 dan pileg 2024, gitu. Kita udah siap dengan segala halnya, makanya di luar sana panas ya kita di sini santai-santai aja karena kita udah well prepared. Gitu. Akan kalau misalnya terjun langsung di dunia politik kan kita juga harus ngelihat nih sejauh mana partisipasi. Nah khususnya Kang Zarfa kan sebagai anak muda ya, dan teman-teman pendengar podcast Celotehan Politik ini kan juga nantinya sebagian besar nih anak muda gitu. Kalau Kang Zarfa ngelihat partisipasi pemuda yang sekarang tuh gimana sih Kang untuk
Maksudnya ya untuk berpartisipasi dalam pemilu ataupun dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri gitu. Oke. Gini nih ya, sebelum masalah partisipasi. Jadi sebelum saya aktif kembali di partai, pada saat itu emang saya sudah masuk partai Nasdem ya. Saya waktu itu sempat di di Bawaslu. Di situ saya ngeliat pendaftaran panitia pansel ya, kalau nggak salah pansel untuk KPU. Di situ banyak banget tuh mahasiswa atau misalnya anak-anak SMA yang daftar gitu untuk masalah penyelenggaraan. Oke, mungkin ya di situ pada saat panitia pansel KPU, penyelenggara banyak yang daftar. Dan juga di Nasdem sendiri banyak kader muda yang baru masuk, yang ternyata udah aktif dari lama. Dari beberapa kalangan forum pemuda atau misalnya organisasi masyarakat yang menaungi pemuda itu udah banyak banget yang aktif tentunya. Dan ya di situ bersyukur akhirnya banyak pemuda-pemuda yang ternyata sudah melek politik, yang akhirnya tergerak hatinya untuk ikut serta dalam partisipasi politik ini ya. Tentunya kan pemilu ini kan pesta rakyat ya, yang dimana udah diatur dengan undang-undang. Pemerintah juga dengan anggaran 103 triliun itu kan dari pajak kita yang kita bayarkan kan. Dimana sayang rasanya kalau misalnya kita tidak berpartisipasi aktif. Karena ya itu uang kita yang sudah kita bayarkan, dimana kita akhirnya akan memilih pemimpin yang tepat, maka kita lebih baik untuk berpartisipasi, mau itu dalam penyelenggara atau kita menjadi yang dipilih. Pun misalnya kita juga minimalnya jangan lupa untuk nyoblos nanti gitu. Nyoblos guys. Karena ya mau nggak mau sebagai rakyat Indonesia, apalagi pemuda yang bisa dibilang harus berpartisipasi aktif demi perubahan di Indonesia, juga harus berkontribusi secara aktif ya Kang untuk memajukan politik di Indonesia gitu loh. Nah, terus kan kalau misalnya tadi kita berbicara soal teman-teman yang udah melek politik nih, tapi Kang Zarfa sebagai kayak kader dari partai politik, kan pastinya kita nggak bisa lepas nih dari teman-teman khususnya generasi muda yang mengalami skeptis kayak mending nggak usah deh berurusan lagi buat nyoblos dan lain-lain. Nah sebenarnya Kang Zarfa punya nggak kayak cara untuk meyakinkan kembali mereka yang skeptis gitu terhadap pemerintah ataupun terhadap politik di Indonesia gitu Kang? Mungkin gini ya, mungkin ada beberapa yang skeptis yang akhirnya kita tidak mau di-reach lagi lah dengan permasalahan itu ya. Udahlah kita bodo amat dengan pemerintah, pemilu dan lain, lebih baik kita kita urusin diri sendiri aja akhirnya kan. Dari situ. Ya mungkin di sini kita perlu sadarkan bahwa sebenarnya perlu loh masing-masing masyarakat ini untuk turut andil terhadap pengawasan pemerintahan atau misalnya pemilihan pemimpin. Karena gini, secara demokrasi kalau misalnya demokrasi tidak akan berjalan kalau misalnya masyarakat itu pasif. Betul. Perlu banyak unsur yang masuk di situ kan, gitu. Dan tentunya pemimpin juga tidak akan lahir pemimpin yang diinginkan masyarakat kalau misalnya banyak yang pasif terhadap hal itu. Makanya tentu mungkin banyak yang kecewa sama beberapa pemerintahan ya. Bukan pemerintahan sekarang juga, banyak juga pemerintahan sebelum-sebelumnya yang kecewa. Tapi tetap dari kekecewaan itu banyak evaluasi. Nah dari situ boleh kita kecewa, tapi dijadikan evaluasi untuk ke pemerintahan selanjutnya. Karena tetap gitu, sebeberapa kecewanya kita semua di sini termasuk pemerintah yang ada di sana ya. Pemerintah di sana kan sama aja masyarakat juga. Gitu kan. Butuh masyarakat yang aktif seluruhnya. Gitu, boleh kecewa tapi jangan berlarut-larut aja lah. Oke. Yang penting kayak balik lagi gimana caranya kita bisa nge-reach terutama generasi muda juga untuk ikut mendukung ya kan, kayak harus mendukung. Mau nggak mau ya Indonesia sebagai negara demokrasi yang membutuhkan partisipasi dari seluruh pihaknya gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah mungkin terakhir nih kita sebelum kita bersantai-santai lagi ya teman-teman, apa sih harapan Kang Zarfa buat kedepannya baik untuk Partai Nasdem ataupun Kang Zarfa sendiri dan teman-teman sesama pemuda nih? Oke. Harapannya mungkin untuk saya
Untuk pemuda ya, pemuda-pemuda di luar sana ya, bisa berpartisipasi lebih aktif, dan tentunya sadar akan lingkungan sekitar. Tentunya di mana kita merupakan generasi perubahan. Generasi perubahan yang dimana kita melakukan gerakan perubahan merestorasi Indonesia, yang dimana kita semua dibutuhkan untuk mengejar dimana 2045 ini menjadi Indonesia emas. Di situ adalah titik kita, atau misalnya itu generasi kita yang akan turut andil di situ secara langsung. Nah kemudian tetap mungkin di sini banyak yang berbeda pendapat dan lain-lain ya terkait mau partai mana gitu. Tentunya Indonesia kan harus mempunyai kesatuan ya, tidak ada bangsa yang terpecah belah. Boleh kita berbeda partai, berbeda ideologi, tapi kan setiap ideologi, setiap partai pasti mempunyai tujuannya masing-masing, di mana itu untuk Indonesia. Ya, maka pemuda di sini mungkin dalam menghadapi 2024 di sini jangan sampai terpecah belah lah. Gitu, karena siapapun presidennya, apapun partainya, itu pasti yang terbaik untuk Indonesia, untuk masyarakat kita. Yang dimana kita harus saling menghargai lah dengan perbedaan pendapat itu, perbedaan gagasan. Yang dimana tetap kita kan ingin Indonesia ini lebih baik, pemerintah ini lebih baik. Makanya kita harus juga saling menjaga satu sama lain, boleh berbeda pendapat, tapi saling menghargai satu sama lain. Gitu. Dan untuk harapannya Partai Nasdem sendiri, ya harapannya untuk menjadi lebih besar, lebih kuat lagi gitu, dan tentunya semakin ada di hati masyarakat dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Pembahasannya kayak panas adem ya kan. Kayak jadi panas adem ya ini teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu nih podcast dari kita. Gimana nih teman-teman, udah kayak ngobrol ala podcaster dan narasumber yang pro belum nih teman-teman? Kayak agak too much pressure nih Kang Jujurli di episode perdana gitu ya, karena pembahasannya juga mulai dari yang ringan-ringan, mulai dari kita kenalan lagi, sampai pembahasan yang bikin generasi melek politik dan mikir beneran nih. Oke teman-teman, nah mungkin segitu aja dari podcast Celotehan Politik episode perdana. Jangan lupa saksikan terus di episode-episode selanjutnya, dan akan ketemu lagi juga bersama aku Anindya Nur Aprilia dan juga narasumber-narasumber yang gak kalah kerennya. Oke Kang, boleh disapa? Oke.